Susuk di kemaluan Bu Suminah, mencari korban untuk dijadikan tumbal. Siapapun yang sudah berhubungan dengannya akan mati. Simak videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sari duduk di tepi ranjang. Tubuhnya diselimuti kain tipis. Dan kipas angin berdecit pelan di sudut kamar. Malam itu, hawanya aneh. Bukan karena panas, tapi karena suasana yang entah kenapa bikin jantungnya deg-deg. Dari sela jendela yang setengah terbuka, aroma menyengat tiba-tiba masuk begitu saja. Bukan bau bangkai, tapi seperti darah, amis dan bikin mual. Ia berdiri, perlahan, mendekati jendela, dan mengintip keluar. Rumah Bu Suminah terlihat gelap gulita. Tak ada lampu menyala, tak ada suara orang. Tapi entah kenapa, rumah itu seperti hidup. Kayu-kayunya berderit pelan, seolah ada yang berjalan di dalam. Sari menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, gumamnya. Meskipun pikirannya tidak yakin, jam dinding di ruang tengah berdentang pelan, jam 11 malam. Mata Sari mulai mengantuk, tapi rasa penasaran belum juga hilang. Ia kembali ke ranjang dan mencoba tidur. Namun baru saja memejamkan mata, ia mendengar sesuatu desahan. Bukan seperti orang mendengus atau bersin, tapi desahan panjang, lirih, dan berulang. Sari sontak duduk lagi. Kini jelas suara itu berasal dari sebelah rumah Bu Suminah. Ia menahan napas. Suara itu terlalu manusiawi untuk disebut suara tikus, tapi terlalu aneh untuk dibilang suara manusia biasa. Perlahan, ia merangkak ke jendela lagi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyingkap tirai. Sesuatu berdiri di jendela rumah Bu Suminah. Sari menahan teriakannya. Di balik kaca buram, terlihat siluet tubuh perempuan berdiri mematung. Tapi kepalanya tidak ada. Yang terlihat hanya leher dengan ujung hitam tak rata. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang begitu saja, seperti tertelan bayangan. Sari langsung menutup jendela dan mundur dengan napas memburu. Ia lari keluar kamar dan menghampiri ibunya yang tidur di ruang depan. Bu Ranti, katanya pelan sambil menggoyang bahu ibunya. Mbok Ranti mengerang pelan dan membuka matanya. Loh, kenapa Sar? Udah malam. Aku lihat sesuatu dari rumah Bu Suminah, Bu. Kayak bayangan orang. Tapi dia nggak punya kepala. Ibunya langsung duduk. Matanya menatap tajam. Jangan omong sembarangan, Sari. Tapi beneran, Bu. Dari tadi juga ada bau amis dari arah sana. Terus tolieda. Suara anak. Mbok Ranti langsung berdiri dan meraih pundak Sari. Kamu denger ya? Mulai sekarang jangan pernah lagi ngomongin rumah Bu Suminah. Jangan ngintip, jangan lihat, apalagi masuk. Paham? Sari mengangguk pelan, tapi hatinya dipenuhi tanya. Kenapa? Bu, emang dia siapa? Orang-orang juga suka ngomongin Bu Suminah itu aneh. Mbok Ranti tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah luar rumah, ke rumah kayu reyot yang berdiri di samping mereka. Matanya kosong. Dulu dia orang baik, katanya akhirnya, pelan. Tapi sekarang, biarin dia hidup sendiri. Kita jangan ikut campur urusannya. Keesokan harinya, suasana gang kecil tempat mereka tinggal terasa sepi. Orang-orang lebih banyak memilih jalan cepat melewati sisi lain desa daripada lewat depan rumah Bu Suminah. Sari berdiri di depan pintu rumahnya, memperhatikan beberapa anak kecil yang bermain kelereng di ujung gang. Tapi tak satu pun berani dekat ke rumah sebelah. Sorry, Menandok, ia ingin sekali tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Bu Suminah dulu. Waktu kecil, Sari masih sempat melihat Bu Suminah menyapu halaman, menyapa tetangga, bahkan suka membagikan jajan ke anak-anak. Tapi semua berubah sejak 3 tahun lalu. Setelah suaminya meninggal mendadak dan anaknya kabur entah kemana. Sejak itu, rumah Bu Suminah seperti rumah hantu. Gelap, kotor, dan terasa aneh setiap dilewati. Sari mendengar langkah kaki di belakangnya.
Nggak sekolah, Sar? Suara itu milik Pak Paiman, tukang sayur yang biasa lewat pagi-pagi. Lagi libur, Pak, jawab Sari sambil tersenyum kaku. Pak Paiman menatap rumah Bu Suminah dan menggeleng pelan. Dari tadi saya lewatin, rumah itu nggak ada suara. Tapi jendela kamarnya kebuka sendiri. Padahal semalam angin juga nggak kenceng. Sari hanya diam. Ia tidak berani cerita soal bayangan yang dilihatnya semalam. Sudahlah, kata Pak Paiman lagi. Kadang hal-hal yang udah lama disimpan akan keluar sendiri kalau waktunya tiba. Sari tidak paham maksudnya, tapi kalimat itu terngiang sepanjang hari. Malam harinya, Sari kembali susah tidur. Bau amis itu muncul lagi. Meskipun tak separah malam sebelumnya, ia berusaha mengabaikan. Tapi pikirannya terus melayang ke sosok perempuan tanpa kepala yang berdiri di jendela. Apa itu hantu, arwah, atau hanya imajinasinya saja? Ia mengambil buku tulis dan mulai menulis sembarangan, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi baru beberapa menit, telinganya menangkap suara aneh lagi. Kali ini bukan desahan, tapi suara tangisan lirih, seperti perempuan menangis tertahan. Sari berdiri dan melangkah ke jendela dengan hati yang jauh lebih berani dari semalam. Ia mengintip pelan. Rumah Bu Suminah gelap seperti biasa. Tapi kali ini, jendela kamarnya terbuka sedikit. Dari celah itu, terlihat sepasang tangan pucat menempel di kaca. Tubuhnya tidak kelihatan. Hanya tangannya yang kaku, menekan kaca seperti minta tolong. Tangisan masih terdengar sori memateng, antara ingin menolong dan takut setengah mati. Ia mundur perlahan dan menarik selimut ke tubuhnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Bu Suminah menyimpan sesuatu yang sangat tidak beres. Dan apapun itu, sepertinya sudah mulai bangun. Sari terbangun karena suara aneh dari dapur. Ia membuka mata pelan, lalu menajamkan telinga. Krek, krek, seperti kuku atau sesuatu yang tajam menggaruk kayu. Suaranya pelan tapi jelas. Datang dari arah pintu belakang, bukan suara tikus, bukan juga ranting. Ia menoleh ke jam digital di meja pukul jam 2:12. Pagi. Awalnya dia mencoba untuk tidak peduli. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru makin jelas, seperti ada yang main kokor-kakor dari luar. Sari bangkit dengan malas, menggeliat. Sebentar, lalu berjalan pelan ke arah dapur. Rumahnya gelap, cuma ada cahaya remang dari lampu dapur kecil. Begitu sampai di dekat pintu belakang, suara itu tiba-tiba berhenti. Dia mendekat, berdiri hanya satu langkah dari pintu. "Halo," bisiknya pelan. Meski jelas tak akan ada yang jawab. Tak ada suara, hanya bunyi angin malam dan dedaunan. Ia mengintip lewat jendela kecil di atas pintu. Gelap, tak terlihat apa-apa. Tapi waktu menurunkan pandangan ke arah daun pintu, matanya membelalak. Ada 3 goresan panjang di kayu, dalam dan sejajar, seperti bekas cakaran kuku binatang tapi terlalu rapi. Kayunya sampai terkelupas, dan ada sisa serpian halus di lantai. Sari langsung mundur, tangannya meraba saklar lampu, tapi lampu belakang tidak menyala. Ia berlari kembali ke kamarnya, menarik selimut, dan memaksa dirinya tidur. Tapi sebelum matanya menutup, ada bau aneh tercium lagi. Kali ini lebih tajam dan lebih busuk, seperti darah bercampur sesuatu yang basi. Dan entah kenapa, Sari merasa ada yang mengawasinya dari luar rumah. Pagi harinya, suasana kampung mendadak ramai. Sari yang baru saja selesai mandi langsung melihat kerumunan kecil di gang belakang, tak jauh dari rumah Bu Suminah. Ia menghampiri sambil mengeringkan rambut. "Ada apa, Bu?" tanyanya pada salah satu tetangga. "Kucingnya Bu Darmi ditemukan mati. Digeletakin gitu aja, tapi perutnya koyak." "Lihatnya," kata Bu Darti, perempuan paruh baya yang tinggal 2 rumah dari tempat Sari. Sari ikut mendekat dan melihat sendiri. Di atas tanah becek, seekor kucing oranye terbaring dengan tubuh mengerikan. Bagian perutnya robek lebar, dan isi perutnya tercecer. Lehernya juga seperti digigit, ada bekas luka berbentuk melingkar
Yang bikin lebih menyeramkan, kucing itu ditemukan tepat di belakang rumah Bu Suminah. Orang-orang hanya berdiri melihat. Tak ada yang berani menyentuh bangkai kucing itu. Bahkan suami Bu Darmi hanya mengibaskan asap dupa dan menabur garam kasar. Mungkin anjing liar. Celetuk Pak Modin. Mana? Ada anjing di sini, Pak. Semua udah dimusnahin sejak dulu. Lagian anjing gak mungkin ninggalin bangkai, sahut Pak Dul sambil melirik cepat ke arah rumah Bu Suminah. Sari memperhatikan ekspresi warga. Semua saling pandang, tapi tak satu pun menyebut nama. Rumah itu seolah jadi rahasia umum yang semua tahu, tapi enggan disinggung. Bu Darmi hanya menangis kecil, menatap bangkai kucingnya yang tergeletak mengenaskan. Semalam masih main di dapur Kok Paji Jini. Ya Allah, Sari menelan ludah. Ingatannya langsung kembali ke suara cakaran semalam dan goresan di pintu belakang rumahnya. Apakah yang mencakar itu pelakunya? Atau lebih buruk lagi, apakah itu bukan binatang? Siang harinya, Sari duduk diam di depan rumah. Pandangannya kosong. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi pagi. Sekali-sekali matanya menoleh ke rumah Bu Suminah yang tetap tertutup rapat. Tirai jendelanya ditutup. Tak ada tanda kehidupan. Tapi ia yakin Bu Suminah masih ada di dalam. Dan entah kenapa, rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Tadi kamu ke belakang rumah? Tanya Mbok Ranti tiba-tiba dari balik pintu. Sari menoleh. Cuma lihat Bu, orang rame tadi pagi. Ibunya menghela napas. Kamu lihat sendiri, Bang. Sari mengangguk pelan. Mulai sekarang, pintu belakang jangan dibuka malam-malam. Kunci semua rapat. Sari ingin tanya lebih jauh, tapi Mbok Ranti langsung menutup pintu dan masuk ke dalam. Sikap ibunya makin aneh sejak semalam. Seolah dia tahu sesuatu. Tapi memilih diam. Malam kembali turun. Kali ini udara terasa lebih dingin. Sari mengunci semua pintu dan jendela, lalu memeriksa pintu belakang. Goresannya masih ada. Kiamen Koba. Menutupi dengan lap basah, tapi tidak bisa. Kayunya sudah rusak. Setelah itu, ia kembali ke kamar dan mencoba tidur lebih awal. Tapi baru setengah jam, suara itu datang lagi. Krek, krek. Sari menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu menembus semua. Kali ini bukan hanya cakaran, tapi seperti ada suara geraman pelan, rendah, dan berat. Seperti makhluk besar sedang mengendus pintu rumah. Ia ingin bangun dan melihat, tapi tubuhnya gemetar. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis. Ia napas, lalu memejamkan mata erat-erat. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sepi, hening, hanya suara jam dinding berdetak. Sari membuka mata perlahan. Di langit-langit kamarnya, ia melihat bayangan panjang melintas. Seolah ada yang berdiri di luar jendela kamarnya, menutupi cahaya bulan. Ia tak berani menoleh. Ia tahu, apapun itu, sedang mengintip. Pagi harinya, Sari bangun dengan tubuh lemas. Ia langsung ke dapur dan melihat sesuatu tergeletak di depan pintu belakang. Segenggam bulu kucing basah, bercampur lumpur dan darah kering. Tangannya gemetar. Ia memungut benda itu dengan ujung sapu, lalu membungkusnya dengan koran dan membuangnya di tong sampah. Hari itu, ia tidak keluar rumah, bahkan tidak bicara sepatah kata pun ke ibunya. Ia hanya duduk di kamarnya, menatap jendela menunggu suara itu datang lagi, karena dalam hati, ia yakin yang datang semalam belum selesai. Pagi itu suasana rumah sepi. Mbok Ranti duduk di kursi bambu dekat jendela, tangannya sibuk merajut, tapi matanya kosong. Sari berdiri tak jauh darinya, menatap ibunya tanpa suara. Sudah 2 hari ini, Sari merasa ibunya menyembunyikan sesuatu. Sejak suara-suara aneh dari belakang rumah, bangkai kucing, sampai bayangan di jendela, semuanya terasa makin menyeramkan. Dan satu-satunya orang yang bisa menjelaskan adalah ibunya sendiri. Bu, Sari akhirnya buka suara. Aku capek, Mbok. Ranti tidak menjawab. Aku tahu ada yang salah sama rumah Bu Suminah. Malam-malam selalu ada yang datang.
kayak bukan manusia. Dan Bo itu tiap malam makin kuat. Ibunya berhenti merajut, tapi belum menoleh. "Bu, tolong jangan diem aja. Aku butuh penjelasan," desak Sari. Suaranya mulai bergetar. "Aku harus tahu, siapa sebenarnya Bu Sumina itu?" Perlahan, Mbok Ranti menarik napas panjang. Ia benang rajutnya ke pangkuan, lalu menatap Sari dengan mata yang penuh beban. "Kamu yakin mau tahu, Sar?" Sari mengangguk. Mbok Ranti menggeser duduknya, lalu menepuk kursi di sebelah. "Sari, duduk dulu. Sebelum kamu lahir, Bu Suminah bukan orang yang kaya sekarang. Dia cantik, ramah, banyak yang suka. Suaminya juga orang baik. Cuma hidupnya nggak pernah cukup. Dari muda dia pengen hidup mewah. Punya toko, rumah besar, baju bagus. Semua yang bisa buat dia dihormati." Mbok Ranti diam sejenak, suaranya mulai lirih. Sampai akhirnya dia kenalan sama juragan kaya dari kota. Juragan Margo, laki-laki itu udah punya istri, tapi katanya kesepian. Bu Suminah tergoda. Mereka pacaran diam-diam. Lama-lama, Bu Suminah makin nekat. Sari mendengarkan tanpa menyelah. Dia datang ke dukun, bukan sembarang dukun, tapi dukun yang dikenal bisa pasang susuk paling kuat. Tapi yang dipasang bukan di wajah, bukan juga di dada, tapi di bagian bawah. Mbok Ranti menandok malu. Sari mengerutkan dahi. Kemaluan, ibunya mengangguk pelan. "Itu yang paling ampuh," katanya. Katanya, siapapun laki-laki yang tidur sama dia bakal nggak bisa lepas. Cinta mati, nurut. Kayak kerbau dicocok hidung. Sari menelan ludah. Perutnya terasa mual. Setelah pasang susuk itu, bener aja, juragan Margo makin tergila-gila. Hampir tiap malam nginep di rumah Bu Suminah. Istrinya pun ditinggal. Tapi belum sebulan, Mbok Ranti berhenti. Suaranya mulai bergetar. Juragan itu meninggal mendadak di kamar Bu Suminah. Katanya serangan jantung. Tapi waktu warga lihat, posisi tubuhnya aneh. Tangannya mencengkeram spray, matanya melotot, dan ia menahan napas. "Maaf ya, Sar." Kemaluannya kayak melepuh. Sari membeku. Setelah itu, gosip nyebar. Ada yang bilang Bu Suminah nyantet, ada yang bilang itu karma, tapi semua yakin dia pakai ilmu. Warga jadi takut. Dia mulai dijauhi. Gak ada yang berani neger, apalagi main ke rumahnya. Suaminya minggat. Anaknya hilang entah kemana. Sari mencoba mencerna semuanya. Lidahnya keluh, terus susuk itu masih ada di tubuhnya. Mbok Ranti mengangguk. Katanya, susuk kayak gitu harus dicabut sebelum orangnya mati. Kalau enggak, arwahnya bakal nyangkut. Dan yang lebih serem, susuk itu bakal nyari tubuh baru buat ditinggali. Biasanya perempuan muda. Sari bergidik. "Buat apa? Buat hidup lagi?" Jawab Mbok Ranti datar. "Buat ngelanjutin ikatan kutukan itu, kayak nerusin perjanjiannya." Softy berdiri, berjalan mondar-mandir. Jadi kalau Bu Suminah mati, susuk itu bisa pindah ke orang lain. Bukan cuma bisa, tapi pasti, kata ibunya tegas. Dan sekarang tanda-tandanya mulai muncul. Sari langsung menatap ibunya. "Maksud ibu, aku?" Mbok Ranti tak menjawab, tapi wajahnya cukup memberi isyarat. Sari gemetar. "Bu, nggak masuk akal. Semua ini nggak ada yang masuk akal, Sari. Tapi ibu tahu, ada yang ngintip kamu tiap malam. Ibu juga dengar suara di belakang rumah. Bau itu, goresan di pintu, itu bukan kebetulan. Sorry, Tordudak." Kepalanya pusing. Dunia seperti jungkir balik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mbok Ranti memejamkan mata sebentar. Ada satu orang yang mungkin bisa bantu. Tapi dia tinggal jauh dan sudah sepuh. Mbah Karyo, dukun tua dari kampung seberang. Dia yang dulu pernah nolak pasang susuk ke Bu Suminah. Tapi kita harus hati-hati. Kalau susuk itu tahu kita mau ganggu, dia bisa makin liar. Sari tak sanggup bicara. Yang ada hanya ketakutan. Ibunya bangkit, meraih selendang,
dan menatap keluar. Rumah Bu Suminah masih sama sepi, tertutup rapat. Tapi kali ini, di kaca jendelanya, terlihat bekas tangan beku, panjang, dan seperti baru menempel semalam. Dan Sari sadar, semua yang ibunya katakan bukan cerita kosong. Sari berdiri di balik pohon mangga yang rindang, menunggu suasana benar-benar sepi. Siang itu kampung lengang. Sebagian warga ke pasar, sisanya tidur siang. Udara panas, langit sedikit mendung. Ia tahu ini gila, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takut. Sudah 2 hari, rumah Bu Suminah terlihat kosong. Tirai jendela tak bergerak, pintu depan tak pernah terbuka. Dan yang paling bikin Sari makin gelisah, setiap malam ia mulai mendengar bisikan yang entah datang dari mana. Hari ini ia ingin memastikan sendiri, apakah Bu Suminah masih hidup atau sudah mati diam-diam di dalam rumah itu. Dengan langkah hati-hati, Sari menyelinap ke samping rumah. Ia menyentuh gagang pintu belakang, yang kusam dan terkejut tidak dikunci. Pintu itu mengayun pelan saat didorong. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Tapi ia memberanikan diri masuk. Rumah itu dingin. Tidak seperti suhu luar yang panas menyengat. Aroma apek menyambut begitu ia melangkah. Ruang tengah terlihat berantakan. Meja penuh debu, karpet kusut, dan beberapa foto tua tergantung miring di dinding. Sari melangkah pelan-pelan, menahan napas. Sepi. Tidak ada suara apapun, hanya bunyi detik jam tua yang tergantung di atas lemari. Ia menoleh ke kiri dan melihat pintu kamar Bu Suminah setengah terbuka. Dari celah itu terlihat pantulan cahaya, seperti cahaya yang kena permukaan kaca besar. Sari menelan ludah dan mendekat. Pintu kamar didorong sedikit. Siat, ruangan itu gelap. Hanya ada satu cahaya kecil dari sela jendela. Tapi cukup untuk membuat Sari melihat sosok di dalam. Bu Suminah berdiri membelakangi pintu. Ia memakai kebaya lusuh dan kain batik yang nyaris menyentuh lantai. Rambutnya celang rapi, tapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, seolah membatu. Di depannya ada cermin besar yang menempel di dinding. Ukurannya hampir setinggi lemari. Permukaannya buram dan terlihat tua, seperti belum pernah dibersihkan. Sari ingin mundur, tapi sebelum sempat melangkah, matanya menangkap sesuatu yang bikin tubuhnya kaku. Pantulan wajah Bu Suminah di cermin sedang menatap ke arahnya, padahal tubuh Bu Suminah masih membelakanginya. Mata tua itu menatap langsung ke arah Sari. Tatapannya kosong, pucat, tak berkedip. Sari langsung mundur 1 langkah. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, dari pojok kamar, ada benda mengkilap, memantulkan cahaya. Sari menoleh. Di sana, di lantai dekat lemari kayu, ada sebuah jarum logam kecil, seperti jarum emas, tapi bentuknya bengkok, aneh, dan berkarat. Entah dorongan dari mana, Sari mendekat dan meraihnya. Begitu jarinya menyentuh logam itu, jarum itu langsung menancap ke ujung ibu jarinya, cepat dan dalam, seperti ditarik dari bawah kulit. "Kah!" Sari teriak kecil, lalu buru-buru menarik tangannya. Darah mengalir, tapi lebih dari rasa sakit, ada sensasi panas menjalar ke seluruh lengannya, seperti terbakar dari dalam. Ia panik, menoleh ke arah cermin. Kini pantulan wajah Bu Suminah menghilang, tapi tubuhnya masih berdiri membatu. Sari tak mau berlama-lama. Ia langsung lari keluar rumah, melewati ruang tengah, dan berlari sekencangnya menuju rumah sendiri. Malam itu, tubuh Sari menggigil hebat. Meski sudah minum obat dan dibalurkan minyak kayu putih, demamnya tak kunjung turun. Mbok Ranti duduk di samping ranjang sambil mengipasi anaknya dengan daun pisang kering. "Mimpinya jelek terus, Bu," gumam Sari, lemah. "Aku ketemu perempuan." Telanjang mukanya rusak. Dia duduk di pojok kamar, terus nyeret tubuhnya ke arahku. "Mbok Ranti
tidak menjawab. Matanya penuh kekhawatiran. Sari melanjutkan dengan suara bergetar. Dia ngomong, "Pindahkan aku," sambil nyodorin tangan yang jarinya berdarah semua. Mbok Ranti menggenggam tangan anaknya. Tapi saat ia melihat luka bekas jarum di ibu jari Sari, ia langsung pucat. Di sekeliling luka itu, kulit mulai menghitam, seperti membusuk pelen-pelen. "Ya Allah, Sari, apa yang kamu sentuh?" bisiknya lirih. Sari hanya bisa menangis. 3 hari kemudian, demam Sari belum juga hilang. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, sikapnya mulai berubah. Ia sering duduk lama di depan cermin kamarnya. Kadang tersenyum sendiri, kadang seperti bicara dengan bayangan. Suatu malam, Mbok Ranti mengintip dari balik pintu. Ia melihat Sari menyisir rambutnya pelan sambil bersenandung. Tapi suara yang keluar bukan suara Sari, lebih berat, lebih tua. Seperti suara perempuan lain yang menumpang dari dalam tubuhnya. Mbok Ranti langsung menutup pintu dan duduk bersimpuh. Air matanya mengalir deras. "Aku telat," ucapnya pelan. Susuk itu udah nempel. Pagi harinya, ia bergegas ke rumah Pak Tarmo, tetua kampung, dan minta bantuan. "Kita harus manggil Mbah Karyo," katanya tegas. "Kalau nggak cepat dicabut, anakku bisa hilang jiwanya." Pak Tarmo menatap Mbok Ranti dengan tatapan serius. "Kamu yakin dia pasang susuk itu?" "Saya nggak nebak, Pak. Saya tahu. Dan sekarang susuk itu udah cari wadah baru. Sari jadi sasarannya." Pak Tarmo mengangguk berat. "Baik, malam ini kita berangkat ke kampung seberang. Semoga Mbah Karyo masih hidup." Sementara itu di kamar Sori, cermin besar di sudut ruangan mulai berembun. Padahal tidak ada hawa dingin. Dan di permukaannya, samar-samar terlihat wajah lain muncul di belakang Sari. Wajah perempuan tua, dengan mata hitam dan mulut sobek lebar. Langkah kaki Mbok Ranti cepat dan gelisah, menyusuri jalan tanah menuju desa seberang. Satu-satunya tempat yang ia tuju adalah gubuk bambu di pinggir hutan kecil. Tempat tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Karyo. Warga desa dulu sering dengar cerita soal Mbah Karyo, dukun sepuh yang tidak sembarangan dipanggil. Dia dikenal bisa ngobrol sama makhluk halus, tahu ilmu pemutus santet, dan dulunya sempat menolak memasang susuk untuk Bu Suminah. Dengan napas ngos-ngosan, Mbok Ranti akhirnya sampai di depan gubuk. Asap dupa tipis mengepul dari dalam. "Assalamualaikum," panggilnya sambil mengetuk pintu bambu. Beberapa detik hening, lalu suara serak menjawab dari dalam, "Masuk saja, Ranti." Mbok Ranti langsung merinding. Ia belum bilang siapa dirinya, tapi orang di dalam sudah tahu. Ia mendorong pintu. Di dalam, Mbah Karyo duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan kain lusuh dan ikat kepala hitam. Matanya tajam meski sudah keriput. "Kamu datang karena anakmu, ya?" tanya Mbah Karyo sambil menatap langsung ke mata Mbok Ranti. "Iya, Mbah. Sari, anak saya berubah. Dia bukan seperti biasanya lagi. Saya takut." Mbah Karyo menarik napas dalam. Ia menyalakan kemenyan dan menutup mata sebentar. Tangan kirinya bergerak-gerak pelan, seolah meraba sesuatu yang tak terlihat. "Susuk itu sudah bangkit," katanya akhirnya. "Dan dia sedang mencari wadah baru. Anakku, kamu harus kuat." Susuk yang dipasang Bu Suminah dulu bukan susuk cantik atau pengasihan biasa. Itu susuk ikatan darah, benda mati yang diisi roh makhluk halus untuk menundukkan lelaki lewat syahwat. Mbok Ranti menunduk, gemetar, karena dipasang di bagian paling rahasia. Susuk itu hidup dari nafsu dan rasa sakit. Makin banyak penderitaan, makin kuat dia. Dan kalau pemiliknya meninggal tanpa mencabut susuk, dia akan pindah ke tubuh baru, biasanya perempuan muda. Air mata Mbok Ranti mulai jatuh. "Mbah, Sari belum tahu apa-apa. Dia cuma anak-anak." Mbah Karyo mengangguk pelan. "Masih ada cara.
Tapi kamu harus sabar. Susuk itu hanya bisa dicabut saat malam bulan mati. Malam di mana cahaya bulan benar-benar hilang. Itu satu-satunya. Waktu pintu alam terbuka, tempat kita bisa tarik susuk dari dunia tengah dan dicabut dari Sari, Mbah? Bukan, jawab Mbah Karyo pelan. Dari sumbernya langsung, dari tubuh Bu Suminah. Mbok Ranti tercengang. Tapi Mbah, dia sudah tidak waras. Bahkan warga takut ngelihat mukanya. Kalau kamu biarin lebih lama, kata Mbah Karyo serius, Sari akan kehilangan jiwanya. Dia akan jadi wadah baru untuk susuk itu. Dan kalau sudah pindah, dia akan sulit kembali. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Sari duduk sendirian di dalam kamar. Tubuhnya lemas, matanya sembab. Tapi sesekali ia tertawa kecil. Tanpa sebab, ia menatap ke arah cermin besar di sudut kamar. Bayangannya memantul jelas. Tapi refleksi itu tidak mengikuti gerakan aslinya. Sari menoleh ke kanan, refleksi di cermin masih menoleh ke kiri. Ia melambaikan tangan. Tapi bayangan itu diam saja, lalu tersenyum tipis. Dengan senyum yang tidak pernah ia miliki, pintu kamar diketuk. Sari, suara tetangga, Budarti, yang biasa nganter makanan kalau Mbok Ranti pergi, Sari hanya diam. Tapi di dalam cermin, bayangan dirinya melambai pelan, menyuruh Budarti pergi. Tiba-tiba, lampu kamar kedap-kedip. Udara terasa dingin, dinding kamar mulai berembun. Padahal siang bolong. Di ujung matanya, Sari melihat ada sosok perempuan kurus berdiri di belakangnya. Rambutnya menjuntai dan tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari sumur. Perempuan itu menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. "Sst, jangan bilang siapa-siapa." Menjelang sore, Mbok Ranti pulang dengan wajah tegang. Ia masuk kamar dan menemukan Sari duduk memeluk lutut di pojok, menatap ke arah dinding. "Endok, kamu udah makan?" Sari menoleh, tapi tatapannya kosong. Bibirnya bergerak, tapi tidak keluar suara. Mbok Ranti mendekat, mengelus rambut anaknya. Tapi begitu menyentuh, kulit kepala Sari terasa panas, seperti demam tinggi. Dan lebih anehnya, tangan Mbok Ranti ikut kesemutan. "Ya Allah." Sari tiba-tiba bicara. Suaranya dalam dan berat. "Jangan ganggu aku." Mbok Ranti mundur satu langkah. "Sari, kamu ngomong apa, Nak? Aku udah nyaman di sini," ucap Sari tanpa menatap ibunya. Tubuh ini hangat. Mata Mbok Ranti berkaca-kaca. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Malam itu Mbah Karyo datang ke rumah Mbok Ranti, membawa buntalan kain putih dan dupa. Hitam. Ia tidak sendirian. Ditemani dua orang laki-laki tua lain dari kampungnya yang dikenal sebagai penggawa ritual. "Kita harus mulai persiapan. 2 hari lagi malam bulan mati," kata Mbah Karyo. "Kita akan lakukan ritual itu di rumah Bu Suminah," sambungnya. "Karena susuk itu tidak bisa dipisahkan dari tanah tempat ia ditanamkan. Dan aku yakin tempat pasangnya dulu Masayeda. Bekasnya di sana." Mbok Ranti mengangguk tegas. "Saya siap bantu, Mbah." Sebelum tidur, Mbah Karyo menabur garam dan bunga kenanga di sekeliling kamar Sari. Ia juga meletakkan mangkuk kecil berisi air kelapa dan bunga kantil di bawah tempat tidur. "Satu hal lagi, Ranti," katanya sebelum keluar kamar. "Apapun yang terjadi, jangan biarkan anakmu menatap cermin terlalu lama." Tengah malam, suara tawa lirih kembali terdengar dari dalam kamar Sari. Tapi kali ini ada 2 suara, yang satu tinggi dan pelan, yang satu lagi berat dan dalam bukan suara. Manusia, dan di dalam cermin, 2 bayangan tampak saling memegang tangan, seperti akan menyatu. Langit malam itu gelap pekat, tak ada cahaya bulan, tak ada bintang. Angin terasa dingin menusuk, membuat dedaunan di sekitar rumah Bu Suminah berdesir pelan seperti bisikan. Mbah Karyo berdiri di depan pintu rumah tua itu. Di tangannya
Ada buntalan, kain putih berisi sesajen, bunga kantil, air kelapa dan seutas benang merah panjang. Di belakangnya, berdiri Mbok Ranti dan dua lelaki tua dari kampung seberang Pak Seno dan Pak Giman. Penggawa yang biasa membantu ritual berat, Sari ditinggalkan. Di rumah, dikurung dalam kamar dengan cermin ditutup kain hitam dan semua jendela dipaku. Mbok Ranti tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi kalau malam ini gagal. Ini malamnya, gumam Mbah Karyo. Kalau kita nggak bisa cabut sekarang, susuk itu akan pindah selamanya. Rumah Bu Suminah gelap, pintu belakang yang biasa terkunci terbuka. Mereka masuk satu persatu. Bau busuk langsung menyergap. Bau darah lama dan bangkai bercampur jadi satu. Di ruang tengah, cahaya lampu minyak yang mereka bawa bergoyang lemah. Mbah Karyo menggelar kain putih di lantai. Di atasnya diletakkan bunga kantil, kendi kecil, dan sesaji lainnya. Tangan tuanya mulai bergetar, tapi matanya tetap tajam. "Cari Bu Suminah," bisik Mbah Karyo ke Pak Seno. Dia harus dibawa ke tengah lingkaran. Pak Seno dan Pak Giman menuju kamar belakang. Pintu kamar Bu Suminah terbuka sedikit, menampilkan cahaya redup dari lilin yang entah siapa yang menyalakan. Beberapa menit kemudian, mereka keluar sambil memapah tubuh Bu Suminah. Perempuan tua itu lemas, tapi matanya terbuka. Wajahnya pucat, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Tubuhnya kurus, hampir seperti mayat hidup. Tapi ia masih bernapas. Mereka mendudukkannya di tengah kain putih. Mbah Karyo mulai membaca mantra, pelan dan berulang. "Ya Gusti, wae tarik semua yang bukan milik bumi. Kembalikan yang terikat. Cabut dari daging. Bebaskan jiwa." Pak Giman menapurkan bunga di sekeliling. Mbok Ranti berdiri di sudut ruangan, menggenggam tasbih dan berdoa pelan. Sementara itu, tubuh Bu Suminah mulai menggigil. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Dari mulutnya keluar suara lirih serak, seperti suara dua orang tumpang tindih. "Aku tak mau pergi." Mbah Karyo tetap membaca. Suaranya makin keras. Kendi air kelapa diangkat tinggi, lalu disiramkan ke tubuh Bu Suminah. Perempuan tua itu menjerit keras. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Seketika ruangan gelap total, semua terdiam. "Pak Seno, nyalain lampunya!" seru Mbok Ranti panik. Tapi sebelum siapapun bergerak, terdengar suara gemuruh berat dari loteng. Seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang merangkak di atas atap. Thump, thump, thump. Seketika itu juga, bayangan hitam muncul di tengah ruangan. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya besar dan seperti asap pekat. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi mulutnya menganga lebar. Dari dalam mulut itu, keluar jeritan panjang seperti suara orang dicabik-cabik. Semua langsung mundur. Pak Giman terpental ke dinding. Pak Seno jatuh dan tak bisa bangun. Mbok Ranti menjerit ketakutan. Mbah Karyo masih duduk, bersila tapi tubuhnya mulai bergetar hebat. Bayangan itu menoleh ke arah Mbah Karyo, lalu berteriak sekali lagi. Darah muncrat dari mulut Mbah Karyo. Ia muntah darah hitam kental sambil terbatuk-batuk. Dia menolak pergi, teriak Mbah Karyo. Wajahnya pucat. Bu Suminah tiba-tiba menagang, lalu bangkit sendiri seperti ditarik tali. Tubuhnya melayang beberapa senti dari lantai. Matanya putih semua. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak menelan udara. Mbah Karyo mencoba membaca mantra lagi, tapi suaranya tersendat. Darah masih menetes dari bibirnya. "Tarik dia, ikat dia di lingkaran," teriaknya. Tapi saat Pak Seno mencoba bergerak, bayangan hitam itu menyambar. Tubuh Pak Seno terpental ke rak kayu, roboh dan pingsan. Mbok Ranti berlari ke arah pintu, membuka pintu selebar mungkin. "Kita harus keluar.
ini udah nggak bisa dilanjutin. Bayangan hitam mulai memanjang, menyapu lantai, dan merayap ke arah Mbah Karyo. Suhu ruangan turun drastis. Napas jadi berat. Bunga kantil di lantai berubah hitam dan hancur seketika. Tiba-tiba, Bu Suminah menghilang. Tidak ada jejak, hanya kain putih yang robek, bunga yang berserakan, dan bekas darah di tengah lingkaran. Bayangan hitam juga lenyap seketika, seperti kabut yang tersedot ke langit-langit. Hening, satu-satunya. Suara hanya napas tersinggel-singgel mereka yang masih sadar. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari rumah dengan tubuh lemas. Mbah Karyo dipapah Pak Giman, wajahnya pucat seperti kertas. Darah masih menetes dari bibirnya, tapi ia memaksa bicara. Ritual gagal. Dia belum mau pergi embok renti, gemetar. Bu Suminah kemana, Mbah? Mbah Karyo menggeleng. Dia sudah bukan manusia. Tubuhnya bisa lenyap kapan saja. Tapi susuk itu belum pindah. Dia masih di antara dua dunia. Mbok Ranti menangis. Sari, Mbah, anak saya masih bisa diselamatkan. Tapi waktu kita tinggal sedikit, susuk itu makin kuat. Di rumah Sari duduk di lantai kamar, menatap ke arah jendela. Senyumnya lebar, matanya kosong. Ada cermin yang sudah terbuka dari kain hitam penutup. Dan di balik pantulan cermin, terlihat Bu Suminah berdiri. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Ia tersenyum. Aku sudah nemu tubuh baruku. Pagi-pagi benar, kampung udah geger. Pak Somad, petani yang rumahnya cuma 2 rumah dari tempat Bu Suminah dulu tinggal, ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya tergeletak di tengah pematang. Bajunya robek. Dan yang paling bikin warga ngeri bagian selangkangannya, hancur seperti digigit binatang besar. Mulutnya menganga, matanya melotot seperti sempat lihat sesuatu yang bikin jiwanya copot. Yang nemuin pertama adalah anaknya sendiri, Rino. Anak itu langsung histeris. Dalam waktu singkat, warga ngumpul, tapi nggak ada satupun yang berani nyentuh. Niat-niat, semua cuma berdiri, memandangi jasad itu dari jauh dengan wajah pucat. Pak RT datang paling akhir, langsung telepon polisi. Tapi sampai aparat datang siang harinya, warga tetap yakin ini bukan kematian biasa. Kayak bekas amukan setan, bisik Bu Darti sambil merangkul anaknya. Ini pasti ada hubungannya sama rumah itu. Rumah Bu Suminah, timpal yang lain. Sore harinya, mayat Pak Somad dibawa ke puskesmas. Tapi bisik-bisik warga nggak berhenti, malah makin panas. Ada yang bilang ini santet susuk yang gagal pindah, dan sekarang malah nyasar ke korban lain. Ada juga yang bilang arwah Bu Suminah gentayangan dan mulai cari tumbal. Tapi di satu rumah kecil, di ujung gang rumah, Mbok Ranti kengerian yang lebih besar lagi sedang tumbuh pelen-pelen. Sari makin hari makin gak waras. Malam sebelumnya, Mbok Ranti sempat bangun tengah malam karena dengar suara ketawa kecil dari kamar Sari. Bukan ketawa seperti biasanya, tapi pelan, panjang, dan berulang-ulang. Kayak suara orang yang gak lagi sadar. Saat mengintip dari celah pintu, ia melihat Sari berdiri diam di depan cermin. Rambutnya disisir pelan-pelan, pakai sisir kayu tua yang bahkan bukan milik mereka. Entah dari mana datangnya. Cermin itu sebelumnya udah ditutup, tapi sekarang terbuka. Dan yang bikin Mbok Ranti tambah ngeri, bayangan Sari di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya saat tangan Sari menyisir ke kanan. Bayangannya justru menyisir ke kiri. Sari senyum pelan, lalu bilang, "Nggak lama lagi ya, aku gantian." Mbok Ranti langsung menutup pintu dan mengunci dari luar. Ia menangis semalaman, duduk di depan kamar anaknya. Bulu kuduknya berdiri terus. Ia tahu, waktunya hampir habis. Besok malam, malam terakhir. Setelah itu, kalau susuk itu berhasil pindah, Sari bukan anaknya lagi, tapi wadah baru buat makhluk yang dulu tinggal di tubuh Bu Suminah. Pagi harinya, Mbok Ranti pergi lagi ke rumah Mbah Karyo.
Dukun tua itu masih terbaring lemah setelah insiden ritual kemarin. Tapi matanya tetap terbuka, tajam. Dia mulai makan. Korban, Mbah, ucap Mbok Ranti dengan suara parau. Pak Somad mati di sawah. Rusak kelaminnya. Mbah Karyo mengangguk pelan. Itu tanda susuk itu udah haus. Kalau ritual gagal, dia akan balas. Dia butuh nyawa dan luka buat tetap hidup. Sebelum dapat wadah baru, Sari cuma punya 1 malam lagi kan? Tanya Mbok Ranti. Mbah Karyo menatap langit-langit rumah, lalu menjawab pelan. Ya, malam ini penentuannya. Kalau lewat malam ini, dan kamu nggak bisa putus ikatannya, anakmu bukan Sari lagi. Mbok Ranti menggigit bibirnya. Kalau aku bawa cerminnya ke makam Bu Suminah dan bakar di sana, bisa. Bantu Mbah Karyo menarik napas panjang. Kalau kamu berani, itu bisa jadi cara terakhir. Kalau aku gagal, susuk itu bisa pindah ke kamu. Atau siapapun yang ikut campur. Tapi setidaknya, kamu sudah coba. Menjelang sore, langit mendung. Angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan di halaman. Kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Banyok. Warga yang memilih ngurung diri di rumah setelah kabar kematian Pak Somad menyebar makin luas. Mbok Ranti berdiri di depan kamar Sari, memandangi pintu kayu yang sudah mulai berjamur. Dari dalam masih terdengar suara gerakan pelan, seperti orang berjalan bolak-balik. Di tangannya, ia memegang palu dan paku. Dengan cepat, ia memaku pintu kamar dari luar. "Brak! Brak! Ma! Kenapa dikunci?" teriak Sari dari dalam. Tapi suaranya beda. Lebih berat, lebih tajam. Bukan suara anak gadis 17 tahun. Mbok Ranti tak menjawab. Ia masuk ke kamar sebelah dan mengambil cermin besar milik Sari. Cermin itu ditutup kain hitam, lalu dibungkus karung goni. Berat, tapi ia paksakan digotong sendiri ke halaman belakang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat cermin itu ke atas sepeda, ontel tua miliknya. Lalu menutupinya pakai sarung bekas. Ia akan bawa ke makam Bu Suminah malam ini. Saat tak ada warga yang lihat, tapi dari balik kamar, suara Sari makin keras. Buka! Aku mau keluar!" Tiba-tiba, ada suara benda pecah dari dalam. Disusul dengan suara tawa dan suara seseorang menyebut-nyebut nama lelaki. "Somad Joko, Margo, mana lagi? Aku mau." Mbok Ranti menahan tangisnya. Air matanya jatuh. Ia tak sanggup mendengar suara anaknya sendiri berubah seperti itu. Menjelang malam, hujan, rintik turun pelan. Mbok Ranti mengenakan jas hujan plastik dan mulai mengayuh sepeda pelan-pelan. Di belakang, cermin terikat kuat. Ia menuju arah pemakaman di pinggir kampung. Di sanalah Bu Suminah dimakamkan secara diam-diam oleh warga, tanpa tahlilan, tanpa doa. Ia tak peduli, meski tubuhnya menggigil kedinginan. Di pikirannya cuma satu, selamatkan Sari, apapun caranya. Tapi saat sampai di dekat pemakaman, ia melihat sosok berdiri di depan gerbang. Sari, atau sesuatu yang berbentuk seperti Sari. Rambutnya panjang menutupi wajah. Baju tidurnya basah kuyup, tapi ia tersenyum lebar. Di tangannya ada sisir patah berlumuran darah. Mbok Ranti berhenti, napasnya memburu. "Sari, kamu gak di rumah?" Makhluk itu melangkah pelan ke arah Mbok Ranti. "Mak, terima aku ya, aku udah gak sakit lagi. Aku udah cantik, Sitreng. Gantian Mak, yang nemenin aku." Dan dari belakang, suara lain berbisik pelan. "Susuk, udah nemu tuannya." Langit malam gelap total. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Udara diam seperti menahan napas. Bahkan, jangkrik pun enggan bersuara. Di ruang tengah rumah Bu Suminah yang kini kosong, Mbok Ranti menata benda-benda yang diperintahkan oleh Mbah Karyo, bunga kantil, air kelapa, segenggam garam kasar, dan satu helai kain putih yang sudah disiapkan sejak sore. Di tengah kain itu diletakkan cermin besar milik Sariang
sudah mulai retak di sudutnya. Mbah Karyo duduk bersila tak jauh dari situ. Wajahnya pucat. Tubuhnya masih lemah pasca muntah darah 2 malam lalu. Tapi matanya masih tajam. Naptetinya berat. Tapi tangan tuanya tetap mantap merapal doa dalam bisikan. "Ranti," gumamnya lirih, "ritual ini terakhir. Kalau gagal, bukan cuma anakmu, kita semua bisa jadi korban." Mbok Ranti mengangguk pelan. Matanya sembab. Tapi kali ini tak ada air mata. Hanya tekad. "Biar saya yang pegang cerminnya, Mbah." Lilin dinyalakan, kemenyan dibakar. ASAP memenuhi ruangan. Bau menyengat menusuk hidung. Mbok Ranti duduk menghadap cermin. Sementara Mbah Karyo membaca mantra dengan nada naik turun. "Ya Gusti, ya leluhur, tarik kembali yang bukan milik dunia." Tiba-tiba, suara pintu berderit terdengar dari kamar belakang. Mbok Ranti menoleh cepat. Cermin yang ada di depannya mulai bergetar halus. Pantulannya berubah, tak lagi menampilkan dirinya, tapi tampak bayangan hutan gelap dengan sosok perempuan berdiri di tengahnya. Sari, tapi bukan Sari yang ia kenal. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat seperti orang mati. Ia berdiri di tengah pantulan cermin, tersenyum aneh. "Ma, pulangin aku ya Allah," bisik Mbok Ranti sambil menahan tangis. Cermin itu lalu memantulkan suara tawa lirih. Suara yang tidak asing lagi. Suara Bu Suminah. "Gantian, Ranti. Dulu kamu yang ambil semuanya dariku. Sekarang aku yang punya anakmu." Mbok Ranti menoleh cepat ke arah Mbah Karyo. "Mbah, tolong." Tapi sebelum sempat menjawab, Sari muncul. Di ambang pintu, ia tidak berjalan. Ia melayang, kakinya nyaris tak menyentuh lantai. Rambutnya menjuntai, kusut. Di tangannya tergenggam sisir kayu patah yang meneteskan darah. "Mak, udah cukup. Aku nyaman kayak gini. Aku cantik sekarang." "Bukan kamu yang ngomong, Sari," jawab Mbok Ranti, menggertakkan gigi. Cermin di depannya mulai retak sedikit. Demis. Di pantulan itu, Sari tampak berdiri di depan sosok lain, Bu Suminah. Perempuan tua itu menunduk. Tubuhnya gemetar. Lalu tiba-tiba menjerit keras. "Aku mau keluar!" Tangan Bu Suminah mencakar wajahnya sendiri. Darah muncrat. Ia menggigiti jarinya sampai putus. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Seperti terbakar dari dalam. Api gaib muncul di balik punggungnya, menyala tapi tak membakar apapun kecuali dirinya. Sementara itu, tubuh Sari mulai kejang. Ia menjerit, lalu jatuh tersungkur di lantai. Tangannya meraih perut, dadanya, lalu tengkuknya sendiri. Kulitnya menghitam cepat. Urat-uratnya menonjol. "Ranti, sekarang!" teriak Mbah Karyo. Mbok Ranti memegang cermin dengan 2 tangan dan berteriak, "Aku kembalikan apa yang bukan milikku. Aku serahkan dia kembali ke tanah." Cermin itu pecah. Dari tubuh Sari keluar asap hitam pekat yang berputar-putar cepat. Bentuknya seperti kabut, tapi di dalamnya ada mata merah menyala. Kabut itu melayang ke langit-langit, memekik seperti ribuan suara menyatu. Seketika itu juga, Bu Suminah dalam pantulan cermin menjerit terakhir kali. Tubuhnya terbakar habis dan lenyap. Kabut hitam menyusut cepat, lalu menghilang sepenuhnya. Sari pingsan, hening. Hanya suara napas tercekat dari Mbah Karyo dan isakan pelan dari Mbok Ranti. "Udah," ucap Mbah Karyo, hampir berbisik. Susuknya keluar. Dia udah putus. Pagi harinya, warga berbondong-bondong datang ke rumah Bu Suminah. Setelah mendengar jeritan keras semalaman, banyak yang menduga rumah itu kembali jadi sarang setan. Tapi begitu mereka tahu Sari selamat dan Mbah Karyo bisa pulang dengan tubuh utuh, mereka sepakat rumah itu harus dihancurkan. Menjelang sore, warga membakar rumah Bu Suminah. Asap hitam mengepul tinggi, tapi tak ada suara, tak ada jeritan.
Tak ada perlawanan. Api itu membakar habis sampai tinggal arang. Sari masih terbaring lemah di rumah dijaga Ibu Nia. Tapi wajahnya mulai pulih, tidak lagi pucat. Matanya tak lagi kosong. Ia tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir. Alhamdulillah, Ndok, bisik Mbok Ranti sambil mengelus rambut anaknya. Namun, ketika warga semua sudah pulang dan malam mulai turun lagi, satu benda kecil terlihat di balik tanah gosong bekas rumah Bu Sumina. Jarum kecil berwarna emas, bentuknya bengkok, tujuannya Masai. Basah oleh darah kering. Ia tergeletak diam di tanah. Tapi hanya beberapa detik, angin bertiup pelan, dan jarum itu bergetar. Kemudian menggelam.